Kemudian banyak-banyaklah bersolawat atas Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak apa aku harus bersolawat Pak Ustadz? Sebanyak cintamu padanya. Semakin banyak cintamu, pasti semakin banyak solawatmu. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Manusia yang paling utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Bukan yang paling banyak rumahnya, bukan yang paling banyak rukonya, bukan yang paling banyak rumah petaknya, bukan yang paling banyak kos-kosannya, bukan yang paling banyak kendaraannya, bukan yang paling banyak bininya, bukan yang paling banyak perhiasannya, bukan yang paling banyak tabungannya, bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang paling banyak tasnya, dompetnya, tupperware-nya, terompahnya, sepatunya, tapi yang paling banyak solawatnya. Banyaklah bersolawat atas Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali dengan kata maaf. Woi, tengok sini kalau kawan kita lagi ceramah itu diperhatikan. Malah ngomong. Tengok sini. Tengok sini. Ini mic-nya pakai tali, tidak bisa bapak ke sana. Bangun tidur sholat subuh, sempurnakanlah wudu'mu, baca jugalah Qur'anmu, jangan lupa zikir pagimu, jangan lupa zikir pagimu. Bangun tidur salat subuh, sempurnakanlah wudu'mu, baca jugalah Qur'anmu, jangan lupa zikir pagimu. Yo, nah, ini oleh teman-teman sebelah tak boleh nih bapak nyanyi sambil ceramah. Padahal nyanyinya itu tidak pakai musik juga. Yang dengarkan isi nyanyi itu tahu tak pun biasa tuh ya. Pokoknya, kalau tidak dibuat dek Nabi, jangan dibuat. Kalau dibuat juga masuk neraka kalian. Mudah banget masuk neraka. Nabi ceramah tidak pakai laptop. Kalau ada ustaz ceramah pakai laptop, bilang sama ustaz, masuk neraka ustaz. Satu salah mah. Janggu iku adonya terus masuk neraka. Lu ustaz gara-gara janggu sangen niang kok. Cuma sitik jenggotnya. Masa mlebu neraka? Gara-gara jenggot sitik iki apa itu? Asosongoni. Mohon maaf ya campur-campur bahasanya nih, karena yang di dalam ini kan campur-campur nih. Tengok ke depan orang temannya ceramah nih main-main, mana berkawan model itu. Abang baju merah ngantuk ya, bapak ngantuk juga nih, cuma bapak bawa nyanyi gak ngantuk. Antuk apa nih kurang tidur, disuruh pula jadi imam, dah ketidur nanti kacau kita. Watahiyatul viral jadinya, kacau kita, rusak dunia. Hari itu bapak dipaksa juga jadi imam, dah ngawur ayatnya.
Kemana-mana ayatnya. Yang nyambung di belakang pun tak tahu pula sambungannya apa. Alah, tambah kacau. Bapak dan Ibu semuanya yang saya muliakan. Nah, nama saya sebagaimana yang tercantum tuh. Itu nama tuh. Marfiquila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Oh, keren dah. Awak pula nyebut keren. Orang tak nyebut keren. Nah, di pangkal nama ada Encik. Kebetulan saja turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Kalau tak punya darah begitu, jangan dibuat pula nama anak begitu. Awak bukan Said, kasih nama anak Said Kuala, nanti udah tahu. Awak bukan Encik, kasih nama anak Encik. Hari itu ada nama anak tu Encik. Bapak kau siapa namanya? Bapak kau Encik dah? Enggak rupanya. Yang Encik emaknya. Nyambung-nyambung pula dari emak. Encik meleset namanya. Nah, enggak Tengku, jangan tulis Tengku. Enggak Syarifah, jangan buat Syarifah. Anak cucu Nabi itu. Awak enggak anak cucu Nabi, cucu Fir'aun mungkin. Iya, makanya melawan aja kerjanya. Suruh datang ke musola, enggak ke musola. Nah, ini mulai panas nih. Sekarang kita mulai. Apa itu hijrah? Hijrah itu, ini hijrah. Ini hijrah. 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 Satu. Apa itu hijrah? Ini hijrah. Itu hijrah tuh. Dua. Apa itu hijrah? Tiga. Apa itu hijrah? Ini yang keempat. Itu hijrah. Ingatkan saya, minuman saya di belakang itu lupa loh. Jadi minum. Hijrah itu pindah. Hijrah itu bergerak. Hijrah itu berubah. Hijrah itu meninggalkan. 1444 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yathrib, sekarang Madinah namanya, atas perintah Allah, tentu via Jibril. Bro, aku Jib, Allah perintahkan engkau untuk hijrah. Kenapa? Ini suasana Makkah sudah nggak betul lagi, sudah nggak benar. Kau terancam, pengikutmu juga terancam, dan agama Allah juga terancam. Kemana disuruh Allah pindah? Yathrib, pergi Yathrib. Nah, karena Nabi kita Muhammad SAW orangnya penyayang kepada pengikutnya, maka para pengikutnya disuruh pergi duluan. Baiklah kalian dulu. Tidak sama-sama ya Rasul. Yang dicari itu aku, yang mau dibunuh itu aku. Kalau kita perginya bareng, ketangkap di jalan karena rame. Nah, aku dibunuh, kalian selesai semuanya. Jadi kita mati bareng. Mau mati bareng? Orang baru sedikit. Melawan tak mungkin. Yang dilawan ramai. Yang dilawan banyak, awak masih sedikit. Jadi duluanlah kalian biar aman. Gila. Sementara Rasulullah susun
strategi. Nah, jadi untuk hijrah, untuk pindah, untuk bergerak, untuk berubah, untuk meninggalkan itu ada strateginya. Tidak bisa pergi-pergi aja. Mau pergi jalan-jalan, siapkan semuanya. Adek, iya mah, udah siap pakaian adek. Udah mah, tinggal celana dalam, berarti belum. Dasar adek. Kakak udah mah, tinggal bikin minum aja lagi, berarti belum. Kalau udah dia udah, ayo mah tancap kita lagi. Emang mama udah? Belum, mama mau pipis, berarti belum tuh. Periksa kendaraan, karena mau jalan jauh, servis dulu. Air wipernya tuh tengok dulu, nanti air wiper kering, kasih cairan wiper tuh langsung. Kalau enggak apa, sampo kayak apa kayak sabun kayak sabun cair, si dalam minyaknya, air radiatornya dicek tuh, baru berangkat. Jangan main berangkat aja. Dongkrak ada enggak? Kunci 10 ada enggak? Kunci 10 itu perlu tuh untuk buka aki. Tang ada enggak? Itu apa tang Pak Ustaz? Cabut gigi. Abang-abang yang giginya ada goyang-goyang itu cabut gigi itu. Ikat pakai benang, bikin di pintu, tarik. Suruh adik tarik pintu. Udah bang, udah deh, tarik pintu tuh, buka pintunya. Udah bang, udah deh, semua gigi abang copot. Lalu menyesal, ke dokter lah. Sekarang main dokter itu gaya kami dulu, yang dibikin-bikin sekarang. Sekarang ke dokter gigi. Dok, iya, dok gigi aku nih dok, longgar. Oh iya, kita cabut ya sayang. Iya dok. Kamu berani? Berani dok. Serius dok. Baring. Buka mulutnya. Iya. Ini dokter center nih. Wih, banyak ulatnya nih. Dokter. Kamu jarang gosok gigi ya? Bukan jarang dok, nggak pernah. Sejak aku dilahirkan. Gosok gigi itu, gosok gigi itu pemalas gosok gigi. Ibu-ibu juga malas gosok gigi. Suami mau pulang tuh gosok gigi. Sambut dengan senyummu yang terindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papa sayang. Calian gigi rancak tuh. Ikut ndak sedang makan somai. Tidin. Abang pulang. Kunyahnya telur terakhir. Itu yang disambutnya di pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kunyang talu aja ini. Kuning telur tuh sini. 3 hari kemudian suaminya sakit kuning. Dirawat lama, ada 20 hari dirawat lama, rawatnya jadinya gara-gara kuning telur itu. Suami itu pulang dandan awak. Makanya istri yang baik, istri yang tahu jam berapa suaminya pulang. Suami yang baik ngasih tahu mau pulang biar bininya dandan, apalagi pengantin baru. Pengantin baru. Hari ini acaranya kemarin. Hari ini Pak. Itu berarti tidak ikut pawai Pak. Rugi tidak ikut pawai. Saya lewat situ tadi, aduh kacau nih, mana lewat nih? Kayaknya ke kanan deh, ikuti aja. Oh ya sampai juga. Parkir, alhamdulillah musola kalam. Orang keliling udah pada azan, sini masih kalam, gelap. Tidak lama kemudian hidup lampu, hidup AC. Beberapa kami sudah datang. Ada yang datang tadi balik deh. Tak kemana pergi sholat, mana sholatnya?
Iya, kayaknya anak dan ibunya lah. Apa suami istri tadi itu? Sini, saya baru masuk, keluar dari sana. Tengok, pantas lah orang pulang. Gelap, yang datang enggak pula pandai azan. Nah, itu salahnya, makanya semua pandai azan. Teman-teman tuh pandai azan. Pergi ke musola, enggak ada petugasnya untuk azan. Nah, teman-teman yang azan, hidupkan mic-nya, kan tinggal hidupnya. Mainkan suara indah. Ini gaya aja nih. Kalau bapak azan gini. Kalau abang-abang itu kan gini azannya. Kalau bapak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalau sini enggak mau dia dari sini. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, semoga Allah mencintai kita semuanya insya Allah. Nah, pindahlah Rasul ke Yasrib, tapi menyusul susun strategi. Tidak mungkin ikut jalan yang biasa ditempuh umum. Tidak mungkin, pasti ketangkap. Nah, harus menempuh jalan lain, jalan pintas yang lain. Dicari pula tuh ahli penunjuk jalan, yang ahli tunjuk jalan. Jadi main pintas. Nah, kalau kita lewat situ, nanti pasukan musuh, tentara musuh lewat di situ terpintas. Nah, kita persingkat saja. Sebelum masuk Yathrib, sebelum masuk Madinah, Rasulullah sempat-sempatnya bangun masjid. Nah, di Quba, Masjid Quba. Dari ya tiang-tiangnya mungkin pohon kurma yang lama-lama tuh, potong, bikin. Susun dengan daun-daun kurma itu. Kalau kita sini apa? Apa namanya? Umbi namanya? Iya kan? Masjid dibangun. Kita alhamdulillah musola kita udah keren, udah cool banget nih dah. Nggak usah lah dibikin-bikin hiasan-hiasan lagi. Bikin tulisan-tulisan, tidak dibaca, ini juga dibikin. Nah, enak gini nih. CCTV Pak Ustaz, pakailah mau CCTV, biar bisa ditengok dari rumah pengurus-pengurus. Wih, ada maling tuh, Pak. Kamar mandi lagi, kamar mandi, Pak wudu. Itu kita kerenkan lagi, kita patenkan lagi. Ini pintunya besok dikerenkan lagi, yang pintu metik berdiri kita situ terbuka. Yang keren berdiri kita di situ buka. Pintu kamar mandi ya bikin gitu, berdiri kita terbuka. Tapi kalau ada orang di dalam jangan lupa kunci. Asal lupa kunci merasa ya Pak. Berdiri kawan depan kunci, kacau. Terbuka rahasia kita. Kan enak tuh, udah zamannya datang wudu nggak pakai keran lagi. Itu tempat kawan tuh udah meninggal, wali murid saya. Apa Pak Ivan bisa membuat keran nggak pakai keran apa nomor, pakai sensor masuk tangan kok 2 euro. Ditarik tangan, berhenti ya. Bisa dong. Itu saran saya ke dia. Bagus juga tuh katanya. Dibikinnya. Seiring dengan meninggalnya beliau, rusak alat.
Tidak pakai lagi, balik ke keran, balik ke zaman purba balik. Nah, keren masjid itu dah. Kan hemat tuh. Sorong, berhenti dia. Sorong lagi, ambil airnya, berhenti dia. Kan hemat tuh. Kapan kita bikin Pak Ustadz? Ya tergantung donatur lah, datang Bapak donatur. Nah, bisa, keren lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, masjid, alhamdulillah kita sudah membangunnya. Nah, sesampainya di Yathrib, di Madinah, tugas Rasul apa? Setelah membangun masjid, mempersaudarakan. Nah, yang datang dari Makkah, muhajirin namanya, dan yang menyambut, menolong di Madinah, al-ansor namanya. Al-muhajirin, al-ansor, dipersaudarakan. Dan memang kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Awak kosana, orang semua basudara. Ita sudena markohum. Sedoyo, sedulur, bukan orang lain. Nah, dan tidak tanggung-tanggung persaudaraan ini. Orang Ansor menolong sepenuh hati. Dikenalkan. Josia kemari dari rombongan. Bini tinggal, tidak mau nyikui lah. Ruku-ruku tinggal, kadai tinggal. Tuh, yo ala kadarnya lambu bau. Yang bini mah ndak ikut, ndak mau hijrah tuh. Ya kalau memangnya cinta ke Rasulullah pasti ikut, bini ndak mau ikut aja. Itu ndak ada bini yang ndak ambil bini dan seorang. Seperti itu tuh. Ke rumah wala bini dan lain tigo, ambil dia lah. Terserah lah, nyunang gak kuat, nyunang tinggi, nyunang ketek, pokok lengkap. Tapi seorang ambil aja tiga-tiganya. Nah begitu tuh, disorongnya bininya, dan bininya pun menerima, siap deh, siap bang. Tapi laki-laki ini bukan itu, bukan kesana hijrah mau bini lagi, usaha dulu nanti soal bini gampang. Perempuan banyak berserak di luar sana, yang berserak itu jangan dipilih jadi menantu. Tadi itu pergi kemari, paha berserak dulu. Awak laju dia laju pula, paha pakai Honda, urupo ke hotel tu. Oh, siku mangkalnya paho dulu. Subuh-subuh menjual paha, rusaklah dunia. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Oke, kita lanjut. Nah, hijrah menurut para ulama adalah al-intiqalu min daril harbi wal kufri ila daril Islam. Min daril harbi wal kufri ila daril Islam. Meninggalkan wilayah konflik daril harbi, tidak tenang, tidak senang, tidak nyaman lagi. Rasa-rasanya Jakarta masih aman kok, masih nyaman. Terus kenapa pindah? Mana-mana kajinya nih Pak Ustaz. Sambil lewat aja, jangan tersinggung. Sambil lewat aja. Malaysia, ibu kotanya apa? Nah, itu dia, Kuala Lumpur. Tapi pusat pemerintahannya di Putrajaya. Bisa dipindah. Tapi Jakarta jangan dipindah lah, banyak sejarahnya. Ini pendapat saya, tidak setuju kan nggak apa-apa. Tidak perlu pula ditangkap Ustadz gara-gara itu. Mudah kali dan nangkap Ustadz. Urusannya di akhirat besok nangkap Ustadz itu. Tidak dimaafkan, masuk neraka. Bapak dan Ibu yang saya muliakan,
Ini sudah tidak aman, tidak nyaman di sini nih, nggak asik, nggak tentram lagi, nggak ada kesenangan, nggak ada ketenangan. Jangan di situ juga sama. Kalau di sini di perumahan ini tidak lagi menjanjikan itu semua, pindah. Nah, sebelum pindah lokasi terbaru periksa juga apa lebih baik dari di sini. Kalau lebih buruk ngapain pindah? Kalau di sini baik ngapain pindah? Pak, jadi kita pindah. Jadi sayang, Papa udah periksa tuh wilayah rumah baru yang Papa beli. Jangan-jangan nanti di situ anak-anaknya ngelem, main game aja kerjanya, keluyuran. Kalau aku tinggal di situ, Pak, nanti anak Papa ini jadi nggak sholat, Pak, jadi nggak ke masjid, Pak, jadi nggak ngaji, Pak, jadi pelawan sama Papa sama Mama. Periksa dulu. Kita pindah ngapain, Pak? Udah nggak enak di sini, sayang. Nah, ini kisah saya. Saya mau pindah ke Jalan Cipta Karya, Panam, tahun 2000. Alhamdulillah terbeli rumah di perumahan itu. Tak saya sebut perumahannya. Nah. Mi, kita tengok rumah yuk. Kita pindah. Tengoklah. Tahun 2000. Sebaiknya memang di usia 40 tahun sudah punya rumah laki-laki itu. Syukur-syukur sebelum 40 tahun sudah punya rumah. Nah, disitulah tinggal sama bini sama anak-anak. Anak kita yang baru berkeluarga, biar lebih asik dia berkeluarga, suruh nyewa kek kalau belum punya rumah sendiri. Papa bukan gak setuju sayang kalian tinggal di rumah ini, untuk menghindari konflik antara menantu dan mertua. Mertua dan menantu kadang tak satu hati. Pindahlah kalian. Rumah kita kan ada di sana aja lah kalian tinggal. Kalau rindu sama papa mama kemari. Kamu mau berenang datang kemari aja. Kan di atas ada kolam renang. Itu hanya ada di cerita ini ya, Bu. Asik kan ceritanya? Di atas ada kolam renang. Kalau kita terjun situ. Dan tidak ada kolamnya, itu masalahnya. Terjun sab, selesai langsung. Nih. Bapak dan Ibu semuanya yang saya cintai karena Allah. Nah, itu dia. Pindah karena nggak aman, nggak nyaman. Sampai di perumahan itu udah tengok rumah, kayaknya asik deh pindah. Saya pergi ke belakang. Di belakang, nengok-nengok tetangga di belakang. Oh, rupanya ada ibu-ibu yang sedari tadi mencari anaknya, anak gadis Tangguang namanya, anak kelas 5 SD. Tidak pulang-pulang, mungkin dia mau minta tolong. Anaknya tidak pulang-pulang, dicari-cari tidak pulang. Udah dekat maghrib tuh baru pulang anaknya. Kamu aja kau, anjing kau. Oh mak, saya bilang ini seru nih. Saya balik ke rumah, kita nggak jadi pindah. Kenapa ya? Anjing belakang. Tetangga kita anjing. Anaknya sendiri dianjingi, apalagi anak awak. Pasti dibabi. Nah, jadi pindah. Ngapain juga bertetangga sama anjing? Ada juga di sini. Nah, anjing itu suruh apain? Jangan kita pula pindah. Usia anjing tuh. Pasti papanya anjing juga tuh, karena anaknya anjing kan, anjing kau kata amaknya bilang tuh, berarti lakinya anjing kan sama anjing, mungkin anjing dia orang. Kisah nyata nih, tidak jadi saya pindah. Cari tetangga yang tak binatang lah. Kalau tetangga binatang repot, apalagi anjing nanti dijilat-jilatnya kita. Sekarang kan banyak penjilat nih. Anjing-anjing sekarang sekolahnya tinggi-tinggi Pak. Sampai S3. Makannya pun keren-keren. Besi beton, semen cor. Di makannya. Kebun sawit dimakannya. Perumahan pun dimakannya.
Anjing-anjing sekarang tuh, kalau anjing dulu kan sekedar tulang-tulang, daging atau apa. Anjing sekarang ya di sekolah tinggi-tinggi. Keras sekali ceramahnya Pak Ustaz, biasa aja tuh. Rasonya juga keren. Itu kan gaya aja, kan bisa dilembutkan. Anjing sekarang tuh ya makanannya tuh lain. Nah, kan bisa dilembutkan. Gayanya aja. Kita aja merasa tersinggung. Yang enggak anjing ngapain tersinggung? Anjing kan di luar sana tuh lagi main-main. Nah, teman-teman, coba jawab jujur ya. Ini suara apa nih? Dengarkan. Yang seperti ini suara apa? Suara apa? Ayam. Kalau ini embe. Apa? Kalau ini mo. Hah? Kalau ini kalau ini kalau ini hei SpongeBob, di mana kau SpongeBob? Hah? Sudahlah Patrick, biarkan saja. Ya. Hafal kalian ya? Keren kalian. Juz 30 belum jadi hafal kan? Udah hilang hafalannya. Yang An-Naba ada hilang 3 ayat terakhir kan? Oh. Jadi teman-teman, walaupun sekolah kita nggak tinggi-tinggi amat, tapi kita bisa membedakan mana suara anjing, mana suara kucing, mana suara ayam, mana suara serigala. Kalau ini suara apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu suara azan. Tapi ada orang sekolah tinggi tidak tahu dia itu suara azan. Oh, suara azan itu kalau terdengar itu tandanya masuk waktu sholat. Nah, kita dipanggil untuk sholat. Panggil untuk sholat. Tapi ada orang mendengarkan suara azan, dia diam aja di tempat. Sama kayak wow tadi. Wow itu mendengar azan, dia tidak kemana-mana. Tetap di tempat. Yang lagi bermain, yang lagi tidur, yang lagi kepanasan, tetap kepanasan dia. Yang menjawab azan tidak, yang datang ke musola ke masjid tidak. Nah, jangan kayak wow ya, jangan kayak wow. Sip, semangatlah sip. Kita takbir dulu, biar bergetar bumi ini. Yo, Allahu Akbar. Mana loyo nih? Allahu Akbar. Bapak tutup mic-nya. Allahu Akbar. Masa kalah suara kalian meramai bapak sendiri? Allahu Akbar. Semangatlah. Sip. Bangun tidur sholat subuh, jangan lupa baca Quran, zikir pagi, sholat syuruk, hidup kita akan berkah. Bangun tidur sholat subuh, jangan lupa baca Quran, zikir pagi, sholat syuruk, hidup kita akan berkah.
Sip? Kalau bapak bilang ungu, teman-teman bilang wow, pedas. Bilang ya, sip? Coba, ungu. Ungu. Yang semangat lah, ungu. Nanti sampai di rumah, teman-teman ambil HP, buka YouTube, tulis channel Ustadz Ungu Official. Apa? Nah, apa tugas kami, Pak? Tugas teman-teman pertama subscribe. Nah, subscribe ada tulisannya tuh merah. Nah, teman-teman ketuk ya. Nah, nanti ada tanda lonceng. Nah, setelah subscribe, Pak, like. Nah, like itu yang ada tanda gini. Nah, itu like namanya. Kemudian share. Share itu ada tanda panah gini. Oke? Nah, terima kasih ya. Jangan lupa nanti tuh Bapak tandai nanti, coba ada nambah jumlahnya. Tidak datang Bapak kemari lagi. Apa gunanya kita punya kawan tapi kawan tidak mendukung untuk kebaikan? Nah, sejak subuh inilah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, terakhir sebagai penutup, jangan ada benci. Jangan ada iri hati, ada dengki, ada hasad di antara kita. Sudahlah. Ada yang mau ngurus musola, bersyukurlah. Ini di sana, kalau saya sebutkan banyak. Ada masjid, habis ceramah subuh, datang bapak tuh. Ingat Ustaz Jambo? Ingatlah. Bapak kan wali murid saya. Anak bapak kan murid saya sebut nama anaknya. Ingat Pak Ustadz ya? Ya ingatlah. Sampai tetangganya pun ingat saya. Si Anu di mana sekarang Pak? Itu tidak tahu kabarnya. Kini Pak Ustadz, rasanya sama di tempat Pak Ustadz gitu juga. Di masjid kami ini ada gengnya Ustadz. Oh Pak main geng-geng sekarang Pak? Iya, Pak Ustadz iya kan? Jujur lah katanya gitu kan ya. Jujur lah Ustadz. Saya bilang iyo Pak Samo ya. Geng. Nah, kemarin pemilihan pengurus jumlahnya sama, hasil pemilihan itu angkanya sama, dan tidak ada yang mau mengalah. Pokoknya harus jadi pengurus dulunya. Nah, itu akhirnya Pak RW menunjuk saya, kata Bapak itu jadi pengurus, jadi ketua. Sampai nanti pemilihan lagi. Lalu saya tanya, kalau nanti pemilihan lagi ternyata angkanya juga sama Pak, saya lagi ditunjuk. Nah, kacau dah. Itu kejadian tuh, asli kejadian. Ngapain juga? Kalau prinsip saya pribadi, ada yang mau ngurus masjid, ada yang mau ngurus musola, sudah. Tugas kita mendukung. Dikira enak ngurus musola, ngurus masjid. Hah? Kayak gini, untung udah ada AC. Ketika belum ada AC, mulut mah angin musolawak. Iyo, ada yang mau malah datang tuh. Kata bapak itu ke kawannya, tapi orang kan laki-laki, kata kawannya pula. Laki-laki itu ke musola, ke masjid. Ya tapi angin, bukan damu ada yang don. Ribut orang tuh. Cuang Bali ke AC. Bacarunya lah, Bali AC tibo dan tuh. Udah ada AC lah. 3, tak jadi tibo pak tuh dong. Meleset. Didukung. Pengurus musola ini didukung semampu kita mendukung, sebisa kita mendukung dengan cara kita tentunya. Tidak bisa apa-apa sama sekali, ide nggak ada, harta benda pun tidak ada. Nih tampungkan, angkat, tengadahkan. Jaga musola kami ya Allah, jaga pengurus musola kami ya Allah, mudahkan segala urusan musola kami ya Allah. Gerakkanlah hati orang-orang sekitar musola kami ini untuk mau menolong. Kegiatan kami banyak. Rencana seperti yang dibilang Ustadz itu, kami mau bikin pintu otomatis. Bilang gak Allah? Datang nanti. Ini kan ada yang nyimak di rumah. Tersinggung dia tuh. Iya pula ya. Nah, demikian.
yang dapat saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang tersinggung, maafkan saya. Khusus yang belum tersinggung, tolonglah tersinggung.